Ada sebuah kisah tentang tragedi eksekusi massal di Kuwait yang dipicu oleh kecemburuan dan dendam seorang wanita terhadap suaminya karena dirinya dipoligami. Insiden ini mengakibatkan puluhan orang yang tidak bersalah meninggal dunia dengan cara yang sangat mengenaskan. Mengapa wanita tersebut bisa nekat melakukan hal yang mengerikan ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Seorang wanita berusia 23 tahun bernama Nasra Yusuf Muhammad Al-Enezi yang telah memilih menikah sejak dirinya remaja dengan seorang pria bernama Zayed Zafitri yang berusia 36 tahun. Pada masa remajanya, Nasra diketahui memiliki kesehatan mental yang sangat buruk. Namun, Nasra tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada keluarganya. Karena dalam ajaran keluarganya, penyakit mental tersebut dianggap kurangnya iman kepada Tuhan. Sehingga Nasra malu untuk melakukan konsultasi ke psikolog. Keluarga dan teman-temannya melihat kehidupan pernikahan Nasra dengan Zayed sebagai pasangan yang sangat harmonis, di mana pasangan itu telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Syaka dan juga Muhammad. Seperti rumah tangga pada umumnya, Nasra merupakan seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya bertugas mengawasi rumah dan mengasuh anak-anaknya. Sementara Zayed bertugas mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Namun di balik itu, ternyata rumah tangga yang mereka jalani tak sebahagia seperti yang dilihat orang-orang. Kedua anak mereka yaitu Syaka dan Muhammad mengidap penyakit keterbelakangan mental, sehingga hal ini seringkali membuat Nasra kewalahan serta stres berlebihan. Zayed sebagai suami bukannya banyak membantu, tetapi ia sering menyalahkan Nasra atas kondisi anak mereka. Bahkan Zayed pernah mengungkapkan kekecewaannya kepada Nasra karena Nasra tidak bisa memberikannya keturunan yang normal. Tekanan dalam hidup Nasra semakin meningkat ketika Zayed mengungkapkan niatnya untuk menikahi perempuan lain sebagai istri kedua. Meski Nasra tidak setuju dengan hal itu, Zayed tetap tegas dengan memanfaatkan norma budaya dan agama yang memperbolehkan poligami di Timur Tengah. Apalagi di negara Kuwait, poligami memang dianggap sah meskipun tidak banyak yang melakukannya. Selain itu, Kuwait yang mayoritas pemeluk agama Islam memperbolehkan pria menikahi wanita sampai 4 orang. Tetapi dengan syarat, pria tersebut dapat memastikan perlakuan dan sumber daya yang adil untuk istri-istrinya. Dan apabila pria itu tak dapat memenuhi persyaratan, maka dirinya akan mendapatkan dosa. Zayed karena ia merasa berkecukupan, maka ia memutuskan untuk menikahi perempuan kedua. Namun ternyata hal ini tak hanya didasarkan pada kemampuan finansial saja, tetapi juga karena rasa kecewa kepada Nasra yang gagal memberikannya anak-anak yang normal. Keputusan Zayed itu tampak sepihak. Ia mengabaikan perasaan Nasra yang harus rela melihat suaminya berbagi kebahagiaan dengan wanita lain. Di saat Zayed sedang mencari istri kedua, penderitaan Nasra semakin bertambah. Ia merasa harus bertarung dengan ketidakadilan karena disalahkan atas sesuatu yang tidak bisa ia kontrol, seperti kondisi disabilitas anak-anaknya yang telah ditakdirkan Tuhan. Lalu tak butuh waktu lama, Zayed akhirnya menemukan sosok wanita yang cocok untuk menjadi istri keduanya. Mereka langsung mengatur pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan di kota Al-Zahra yang berjarak 32 km dari pusat kota Kuwait. Di saat Zayed sedang merasa kebahagiaan yang sangat luar biasa, terdapat Nasra yang sedang merasakan keputusasaan serta kemarahan yang teramat dalam. Ia merasa dikucilkan dan tidak dihargai, sehingga ketika lelah dengan emosinya, Nasra berniat membalas dendam dengan cara menghancurkan pernikahan Zayed untuk mencoreng reputasi suaminya itu. Singkat cerita, akhirnya acara pernikahan kedua Zayed dilaksanakan. Malam itu, suasana pesta yang dipenuhi kebahagiaan tetap mematuhi aturan tradisi, di mana tenda-tenda untuk para tamu dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Pada tenda perempuan, mereka mempunyai fasilitas khusus untuk tiduran dan bersantai. Di samping itu, Nasra sebagai istri pertama turut hadir di pesta pernikahan tersebut. Ia menyambut para tamu dengan senyum palsu yang menyimpan rasa marah.
Seiring berjalannya pesta, sekitar pukul 9 malam, Nasra secara diam-diam keluar dari tenda sambil memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Nasra lalu mengambil sebuah jerigen berisi bensin yang telah ia siapkan sebelumnya. Saat itu ia berniat membalas dendam kepada Zayed dengan cara membakar tenda yang diisi para tamu. Namun, tanpa disadari olehnya, ternyata ada beberapa pembantu pernikahan yang melihat gerak-gerik mencurigakan dari Nasra, tetapi mereka menghiraukannya saja. Sementara itu, Nasra yang telah dikuasai rasa amarahnya, kemudian menyiram tenda dengan bensin lalu tanpa ragu, ia melemparkan korek api. Dan seketika api langsung menjalar dengan cepat ke seluruh bagian tenda. Setelah itu, Nasra mundur perlahan-lahan dan pura-pura tidak mengetahuinya. Keadaan di dalam tenda yang sebelumnya terisi kegembiraan seketika berubah menjadi rasa takut saat asap menyelimuti tempat itu. Kepanikan terjadi saat para tamu telah menyadari situasi yang mengerikan itu. Namun sangat disayangkan karena hanya ada satu pintu keluar di tenda itu, akhirnya mengakibatkan kekacauan yang dipenuhi dengan teriakan-teriakan. Di tengah panasnya gurun yang kering, api dengan cepat menghanguskan tenda. Dan dalam hitungan menit, suhu di dalam tenda meningkat hingga sampai 500 derajat Celcius. Kemudian, para tamu yang berhasil selamat langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran, tetapi sayangnya mereka telah terlambat. Pada tengah malam, tenda pernikahan yang sebelumnya dipenuhi dengan kebahagiaan telah berubah menjadi reruntuhan yang membara. Dan lebih tragisnya, banyak yang tidak bisa melarikan diri karena terjebak sehingga meninggal dalam kobaran api. Dalam laporan polisi, terhitung ada sekitar 58 korban jiwa yang mayoritas adalah wanita. Dan lebih dari 90 orang terluka dari kejadian ini. Setelah api berhasil dipadamkan, dampak buruk keesokan paginya sangatlah menyayat hati. Sisa-sisa perayaan pesta yang menyenangkan kini telah berubah menjadi gurun yang hangus. Di samping itu, tugas mengidentifikasi korban menjadi pekerja yang sangat menakutkan karena banyaknya yang terbakar hingga tak dapat lagi dikenali. Zayed dan istri barunya ternyata selamat, tetapi sayangnya ibu dan kakak dari istrinya meninggal dunia di tragedi itu. Kemarahan publik juga meningkat karena pihak layanan darurat sempat terlambat menanggapi laporan mereka. Setelah melihat tragedi ini, pihak berwenang langsung memulai penyelidikan untuk mencari tahu sumber penyebab kebakaran. Sementara itu, tim forensik mulai mengidentifikasi korban dan spesialis medis dari Jerman serta Inggris juga tiba di Kuwait untuk ditugaskan merawat para korban selamat yang terluka. Setelah mengumpulkan bukti-bukti, tim investigasi memaparkan pemeriksaan mereka yang menunjukkan kebakaran tersebut bukanlah sebuah kecelakaan. Mereka menemukan sisa bensin yang disebar dengan sengaja agar api menjalar dengan cepat. Lalu setelah itu, pihak penyidik langsung mulai mencari siapa dalang di balik semua ini dengan cara mewawancarai beberapa saksi. Nasra awalnya tidak menarik perhatian karena ia tidak menunjukkan rasa dendam secara terang-terangan terhadap pernikahan tersebut. Namun, kejahatannya terbongkar ketika polisi meminta keterangan kepada 2 orang pembantu yang juga berada di tragedi tersebut. Mereka menceritakan bahwa mereka sempat melihat Nasra yang bertingkah mencurigakan di sekitar tenda yang menyiramkan semacam cairan sebelum akhirnya timbullah kobaran api. Mendapatkan laporan itu, polisi langsung melacak keberadaan Nasra yang sedang berada di rumahnya bersama kedua anaknya. Tanpa diduga, Nasra yang diinterogasi polisi langsung membuat pengakuan kalau benar dirinya sebagai pelaku. Ia juga menjelaskan motif dan rangkaian kejadian yang menyebabkan tragedi tersebut. Lalu, pada tanggal 6 Agustus 2009, sehari setelah kejadian, Nasra langsung ditahan dan dibawa ke kantor polisi. Setelah itu, karena berpikir beratnya situasi yang akan ia hadapi, tiba-tiba Nasra memilih untuk menarik pengakuannya. Ia menjelaskan kepada media dan penegak hukum bahwa saat kejadian dirinya sedang berada dalam tekanan stres yang sangat besar.
Dan trauma dari kejadian tersebut menyebabkan dirinya berbicara secara impulsif atau spontan. Terlepas dari apapun alasannya, polisi tetap meyakini bahwa Nasrah lah pelaku utamanya. Kolonel Muhammad Al-Sabri sebagai juru bicara Kementerian Dalam Negeri Kuwait secara terbuka mengumumkan kepada publik kalau mereka telah menangkap orang yang bertanggung jawab atas tragedi ini. Pada tanggal 27 Oktober 2009, Nasrah didakwa dengan pengeksekusian massal yang terencana. Selama persidangan, Nasrah tidak banyak bicara. Ia hanya menggelengkan kepala dan hanya mengatakan tidak ketika setiap ditanyakan tentang tuduhan tersebut. Tim pembela Nasrah yang terdiri dari 3 pengacara mengajukan serangkaian tuduhan serius selama persidangan. Mereka mengatakan bahwa Nasrah yang ternyata sedang hamil 2 bulan sejak awal penangkapannya telah dipaksa untuk melakukan pengguguran saat di dalam tahanan. Diduga ini dilakukan oleh seorang sipir penjara dan seorang perawat di sana. Mereka juga menuduh kalau sipir penjara ini merupakan kerabat dari Zayed yang baru saja ditempatkan di lokasi Nasrah ditahan. Selain itu, tim pengacara juga mengklaim sipir dan perawat itu memberikan obat pengguguran yang berkedok sebagai obat penenang kepada Nasrah. Mereka meyakini hal ini dilakukan dengan sengaja karena sesuai dengan hukum di Kuwait yang menyatakan kalau hukuman eksekusi bagi wanita hamil akan secara otomatis berubah menjadi penjara seumur hidup. Mereka menduga bahwa keguguran tersebut direncanakan secara strategis untuk memastikan Nasrah mendapatkan hukuman eksekusi. Tim pengacara Nasrah meminta pengadilan untuk menyelidiki terkait dugaan ini, tetapi sayangnya pengadilan menolak tuduhan tersebut. Pada tanggal 10 Maret 2010, Nasrah Yusef Muhammad Al-Enezi dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman eksekusi. Tim pembela Nasrah sempat melakukan banding ke Mahkamah Agung. Namun, pada tanggal 12 Juni, Mahkamah Agung tetap mengikuti keputusan pengadilan. Putusan ini menjadi sejarah dalam peradilan di Kuwait, di mana untuk pertama kalinya Pengadilan Tinggi Kuwait mengkukuhkan hukuman eksekusi bagi seorang wanita. Putusan ini juga memiliki dampak yang sangat besar, tidak hanya bagi Nasrah dan para keluarga korban, tetapi juga bagi masyarakat Kuwait secara luas. Beberapa masyarakat Kuwait masih ada yang tidak setuju dengan putusan ini, karena meskipun putusan tersebut didasari karena kejahatan keji yang dilakukan oleh pelaku, beberapa pihak menganggap kalau pengadilan tidak mempertimbangkan penyebab dan motif yang mendasari pelaku melakukan hal keji itu. Salah satu pengacara Nasrah yang bernama Zaid Al-Kabbas mengkritik keras proses peradilan dengan menyatakan bahwa pengadilan tampaknya telah mengambil keputusan sejak awal kasus ini terjadi. Mereka menganggap pengadilan tidak pernah memperhatikan argumen yang diajukan oleh tim pengacara Nasrah. Ia juga menyiratkan bahwa karena sentimen publik yang sangat besar terhadap Nasrah, maka memungkinkan hal itu telah mempengaruhi keputusan pengadilan. Kasus ini perlu menjadi diskusi serius tentang pendekatan terhadap isu-isu sosial, terutama mempengaruhi hak-hak perempuan dan juga kesehatan mental. Kebakaran pesta pernikahan yang terjadi pada tahun 2009 ini telah menjadi salah satu insiden paling besar di negara Kuwait. Setelah peristiwa ini, pernikahan menggunakan tenda telah dilarang di Kuwait, kecuali memang untuk pihak yang mendapatkan izin pemerintah dengan memenuhi standar keamanan yang berlaku. Kejadian ini juga telah memicu perdebatan mengenai betapa mudahnya mendapatkan izin poligami di negara Kuwait, dan juga kurangnya rasa hormat serta apresiasi terhadap wanita, terutama sebagai istri di negara itu. Diberitakan kalau Nasrah berada dalam kondisi hampir pingsan di saat waktu eksekusinya tiba. Pada 25 Januari 2017, Nasrah yang telah berusia 30 tahun saat itu akhirnya menjalani hukuman gantung. Begitulah kisah dari Nasrah Yusef Muhammad Al-Enezi. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua.